Halo semua, saya menemukan artikel berjudul Kisah Roma Hampir Ditaklukkan Islam, Gereja Santo Petrus dikepung. Oke, kita langsung baca aja artikelnya ya. Kisah Roma hampir ditaklukkan Islam, Gereja Santo Petrus dikepung terjadi pada tahun 846 Masehi. Kala itu pasukan Muslim menyerbu wilayah sekitar kota Roma. Kendati gagal memasuki kota tersebut karena terhalang tembok Aurelia, pasukan Islam sempat merampas dua basilika penting dalam gereja Katolik, yaitu Basilika Santo Petrus Lama dan Basilika Santo Paulus di luar tembok. Barbara Cruz dalam buku berjudul Before the Normans, Southern Italy in the 9th and 10th Century, Universitas Pennsylvania Press 1996 menyebut pada tahun 842, pasukan Muslim berupaya untuk menaklukkan Ponza, namun dikalahkan oleh armada kombinasi dari Napoli dan Gaeta. Hanya saja pada tahun yang sama, mereka merebut Messina Sisilia. Pada waktu yang hampir bersamaan, Radalcis pertama dari Benevento dan Sikolnuk dari Salerno terjerumus dalam perang saudara, membuat para pedagang Arab lari ke Kapania, tulis Barbara Cruz. Penyerbuan ke Roma. Kota Roma dikepung oleh pasukan Islam pada tahun 846 Masehi. Bahkan gereja tua Basilika Santo Paulus yang pada abad ke-5 lebih besar daripada Basilika Santo Petrus di Vatikan pun tidak luput dari ancaman. Dalam buku The Legacy of Jihad, Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslim, karya Andrew G. Boston, disebutkan bahwa dokumen penting tentang peristiwa ini sebenarnya sudah lama ditutup rapat. Bagi pihak Barat, Kristen atau Vatikan, yang menjadikan Roma dan Vatikan sebagai lambang kebesaran Kristen, peristiwa tersebut adalah aib besar. Adalah tabu untuk membicarakannya. Masih menurut buku tersebut, itu sebabnya Leon keempat yang ketika baru saja diangkat menjadi paus, memerintahkan dibangunnya tembok setinggi 12 meter yang mengelilingi Vatikan saat ini. Ferdinand Gregorovius dalam Storia della Città di Romano Medioevo juga mengungkapkan para penyerbu Arab mengincar harta karun luar biasa di Roma. Mereka merampas barang-barang liturgi berharga dan relik-relik berhias yang ditempatkan di seluruh relik yang diletakkan. Menurut Gregorovius, pasukan Muslim mengelilingi kota Roma dan dua biara tersebut. Sayangnya, tidak ada catatan kontemporer yang menyebut upaya Muslim untuk menerobos kota tersebut. Namun diyakini pasukan Roma mempertahankan tembok itu, meskipun para anggota Santo Petrus dari Sekolah Vatikan, Saxon, Lombards, Frisians, dan Franks berupaya untuk memberontak namun dikalahkan. Seiring berjalannya waktu, pasukan dari Spoleto dan dikepalai oleh Adipati Lombardgai menyerang pasukan Arab di depan tembok kota tersebut, meredam sebagian dari mereka sampai Centum Celae, sampai kelompok lainnya berusaha untuk mencapai Misenum melalui darat. Tidak lama setelah pengepungan tersebut, Paus Leo keempat membangun sebuah tembok yang kokoh di tepi kanan Tiber, dalam rangka melindungi gereja Santo Petrus. Kawasan yang dikitari dipertahankan oleh Castel San Angelo yang mengambil nama dari kota Leonin dan dianggap menjadi kota terpisah dengan pemerintahan sendiri. Barbara Cruz mengatakan wilayah Leonin digabung dengan kota tersebut pada abad ke-16, menjadikannya Rion Roma ke-14 Borgo. Pada tahun 849, penyerbuan Arab lainnya terjadi di pelabuhan Roma, Ostia. Sejak itu, kota tersebut tidak pernah lagi diserang oleh armada Arab. Ya, ini tahunnya 849 ya, abad ke-9. Jadi kalau mau dibilang Kristen adalah agama penjajah, menyerang negara Islam, lihatlah sejarah ya. Jauh sebelum negara-negara Kristen melakukan ekspedisi dan dikatakan menjajah. Sebelumnya, Islam sudah menjajah negara-negara lain, termasuk sampai menyerang kota Roma dan mau menghancurkan gereja Katolik Roma. Ya, ini ada lagi dari Wikipedia ya. Penyerbuan Roma oleh Arab. Penyerbuan Roma oleh Arab terjadi pada tahun 846. Para pasukan Muslim Saraken menyerbu sekitaran kota Roma, merampas dua basilika penting dalam gereja Katolik.
yaitu Basilika Santo Petrus Lama dan Basilika Santo Paulus di luar tembok, namun terhindar dari memasuki kota tersebut sendiri oleh tembok Aurelia. Latar belakang. Pada tahun 820-an, Aglabiah dari Ifriqiya, dikenal oleh bangsa Italia pada abad pertengahan dengan sebutan Saraken, mulai menaklukkan Silisia. Pada tahun 842, pasukan Arab berupaya untuk menaklukkan Ponza, namun dikalahkan oleh armada kombinasi dari Napoli dan Gaeta. Namun pada tahun yang sama, mereka merebut Messina, Sisilia. Pada waktu yang hampir bersamaan, Radelcis pertama dari Benevento dan Siconulf dari Salerno terjerumus dalam perang saudara, membuat para pedagang Arab lari ke Campania. Penyerbuan ke Roma. Sejumlah pasukan mendarat dari Miseno yang pasukan Saraken taklukkan pada tahun 845, yang mendarat di Porto dan Ostia pada tahun 846, menumpas Garnisun Nova Ostia. Pasukan Arab melewati Tiber dan jalan Ostiense dan Portuense saat pasukan Roma melakukan retret untuk menyelamatkan tembok Roma. Pada saat yang bersamaan, pasukan Arab lainnya mendarat di Centum Selae, berpawai menuju Roma. Para penyerbu Arab diketahui mengincar harta karun luar biasa di Roma. Beberapa basilika seperti Basilika Santo Petrus Lama dan Basilika Santo Paulus di luar tembok yang berada di luar tembok Aurelia dengan mudahnya dijadikan target. Mereka merampas barang-barang liturgi berharga dan relikui-relikui berhias yang ditempatkan di seluruh relik yang diletakkan. Yang paling berpengaruh adalah salib emas yang ditempatkan di atas makam yang dianggap makam Petrus, yang disebut Parum Hadriani, dan meja perak yang disumbangkan kepada gereja oleh Charlie Magni, perwakilan dari Konstantinopel. Akibatnya para penyerbu tersebut mengelilingi kota tersebut dan dua biara kudus tersebut. Para sejarawan kontemporer meyakini bahwa para penyerbu tersebut mengetahui di mana keberadaan harta-harta paling berharga. Tidak ada catatan kontemporer yang menyebut upaya Arab untuk menerobos kota tersebut, namun diyakini pasukan Roma mempertahankan tembok tersebut. Meskipun para anggota Santo Petrus dari Sekolah Vatikan, Saxons, Lombard, Frisians, dan Franks berupaya untuk memberontak namun dikalahkan. Seiring berjalannya waktu, pasukan dari Spoleto dan dikepalai oleh Adipati Lombardgai menyerang pasukan Arab di depan tembok kota tersebut, meredam sebagian dari mereka sampai Centum Selae, sampai kelompok lain berusaha untuk mencapai Misenum melalui darat. Pasukan Saraken dapat menyelamatkan diri, namun sebuah angin ribut menghancurkan beberapa kapal, membuat beberapa jenazah terseret ke pantai dengan perhiasan-perhiasan yang dapat diselamatkan. Setelah itu, tentara Lombard berjalan ke arah selatan, memergoki pasukan Arab di Gaeta, di mana pertempuran lainnya terjadi. Kali ini hanya kedatangan Caesarius, putra Sergius, Magister Militum dari Napoli, yang memutuskan bertempur memihak umat Kristen. Akibat, tidak lama setelah pengepungan tersebut, Paus Leo keempat membangun sebuah tembok yang kokoh di tepi kanan Tiber dalam rangka melindungi gereja Santo Petrus. Kawasan yang dikitari dipertahankan oleh Castel Sant'Angelo yang mengambil nama dari kota Leonin dan dianggap menjadi kota terpisah dengan pemerintahan sendiri. Wilayah tersebut digabung dengan kota tersebut pada abad ke-16, menjadikannya Rioni Roma ke-14, Borgo. Pada tahun 849, penyerbuan Arab lainnya terjadi di pelabuhan Roma, Ostia. Sejak saat itu, kota tersebut tidak pernah lagi diserang oleh armada Arab. Ya, jadi muslim-muslim ini adalah perampok, penjara, dan penjajah. Dan itu sudah dimulai sejak awal-awal berdirinya Islam. Jauh sebelum umat Kristen melakukan apa yang disebut glory gospel oleh umat muslim sudah merampok, menjajah, dan sekaligus menyebarkan agama Islam. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Keselamatan, pun akan berisah.
Berbaju zina keadilan untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman untuk keselamatan. Berangkat firman Dewa dalam segala doa dan permohonan. Bila dengan tegak berikat ikat kebenaran. Berbaju zina keadilan untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai